Baik, saya sapa ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pagi ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelimpahan, dan keluasan rezeki. Supaya kita nantinya bisa menjalani hidup dengan baik. Baik, sobat mahasiswa sekalian, saya panggil sobat karena mahasiswa itu sebetulnya menurut saya mitra saya. Karena banyak saya mendapatkan input juga dari mahasiswa. Topik kita pada kali ini tentang membahas tentang wewenang, delegasi, dan desentralisasi. Jadi kita tahu bahwa manajemen itu adalah seni mencapai sesuatu melalui orang lain. Nah, ketika kita bicara tentang seni mencapai sesuatu melalui orang lain, berarti di dalam manajemen itu ada upaya-upaya untuk bagaimana menggerakkan orang lain, mengarahkan orang lain untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang telah diarahkan, direncanakan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, terkait dengan itu, maka kalau kita bicara tentang manajemen, maka bicara tentang wewenang dan kekuasaan. Untuk bisa mempengaruhi orang lain, itu kita butuh yang namanya kewenangan. Ya. Dan wewenang itu selalu dikaitkan dengan kekuasaan. Nah, dalam hal ini, Anda sebagai mahasiswa jurusan manajemen, itu harus memahami ketika Anda ingin menggerakkan orang lain, maka Anda butuh yang namanya kewenangan, butuh yang namanya kekuasaan. Supaya apa? Ya, karena orang bisa digerakkan, itu karena kita punya kekuasaan, karena kita punya kewenangan. Nah, bagaimana kita mendapatkan kewenangan dan kekuasaan di dalam sebuah organisasi? Nah, ini ada beberapa cara ya. Caranya, ini saya share screen ya. Jadi, kalau kita bicara tentang pendelegasian wewenang, ya, kita tahu bahwa sumber wewenang itu berasal dari dua cara, ada dua pandangan juga. Jadi, bisa kita dapatkan secara formal. Dalam hal ini, kita misalkan karena kita menduduki satu jabatan tertentu, maka kita diberikan sebuah kewenangan. Ya, biasanya karena Anda menjabat sebagai kepala, maka Anda mendapatkan kewenangan tersebut. Ya, itu secara formal. Jadi ketika Anda diangkat jadi manajer, Anda diangkat jadi ketua, maka Anda akan mendapatkan sebuah kewenangan. Ya. Tetapi juga ketika Anda mendapatkan secara formal, itu ada kelemahannya. Jadi mereka mengikuti Anda karena Anda mendapatkan kewenangan formal, dan mereka kalau tidak mengikuti kewenangan Anda, itu mereka takut mendapatkan suatu hukuman. Ya, biasanya kalau dalam pekerjaan ya dapat punishment, entah itu dipecat, entah itu diturunkan jabatannya, dikurangi kompensasinya. Nah, ini jika kewenangan didapatkan secara formal. Jadi orang mengikuti kita itu karena takut, ya, kalau kita mendapatkan kewenangan formal. Tetapi kalau misalkan kita mendapatkan kewenangan karena dianugerahkan, ya, jadi misalkan dalam suatu komunitas, ya, misalnya komunitas di bidang pendidikan, ya, kemudian berkumpul di situ, lah karena sesuatu hal kemudian Anda ditunjuk menjadi ketua ketua organisasi. Nah, itu makanya
berarti Anda mendapatkan kewenangan sebagai ketua itu karena dianugerahi. Ini biasanya orang-orang akan mengikuti Anda itu dengan sukarela, jadi bukan karena takut, ya, karena memang Anda memiliki sesuatu yang lebih lah. Ini bagaimana cara kita mendapatinya? Nah, ini yang akan kita pelajari di sini nanti. Kemudian Chester Barnett juga mengatakan bahwa bila suatu komunikasi direktif diterima seseorang kepada siapa, kemudian ditujukan wewenang untuknya, tercipta atau ditegaskan. Jadi ketika seseorang mendapatkan komunikasi secara langsung dan dia kemudian menerima komunikasi tersebut, itu biasanya dia akan memberikan suatu wewenang. Jadi dalam kewenangan itu yang terkait dengan komunikasi, seseorang itu akan bersedia dia menerima istilahnya bersedia memberikan kewenangannya kepada kita. Itu yang pertama, apabila ketika kita melakukan sebuah komunikasi, kemudian dia bisa memahami komunikasi yang kita sampaikan. Jadi misalnya kita membutuhkan dukungan dari kelompok kita, kemudian kita jelaskan kepada mereka bahwa jika kita melakukan ini, maka kita akan mencapai tujuan kita. Nah, kemudian karena kita menyampaikannya dengan jelas, kita menguasai informasi, akhirnya dia menerima dan bisa memahami komunikasi kita, dan akhirnya dia mengikuti kita. Ya. Kemudian kita juga ketika menyampaikan sebuah saran atau menyampaikan sebuah program, itu biasanya kita mengedepankan kepentingan organisasi atau kepentingan kelompok. Ini biasanya kita akan mendapatkan dukungan dari anggota organisasi dan memberikan kewenangan kepada kita. Kemudian kita harus bisa mengukur juga ketika kita menyusun sebuah rencana, bahwa rencana kita itu akan bisa diikuti oleh anggota organisasi baik secara mental maupun secara fisik. Jadi disinilah yang kemudian kalau kita bisa melakukan itu, berarti kita mampu menciptakan sebuah area of acceptance. Jadi apa yang kita sampaikan itu bisa mudah untuk di-accepted oleh anggota organisasi. Biasanya memang kewenangan itu selalu dicampur dengan kekuasaan. Jadi padahal ada perbedaannya ya. Jadi kalau kewenangan itu kita biasanya mendapatkan hak itu karena secara formal. Jadi kita naik jabatan, kita menduduki jabatan sebuah organisasi maupun perusahaan. Nah, itu biasanya kita akan otomatis mendapatkan kewenangan. Karena hak. Jadi karena jabatan tersebut menjadikan kita mendapatkan sebuah kewenangan. Tetapi kalau kekuasaan itu adalah kemampuan kita untuk bisa mempengaruhi individu, kelompok, ya kan? Atau mempengaruhi keputusan-keputusan yang terjadi. Kenapa wewenang itu selalu dikaitkan dengan kekuasaan? Karena wewenang tanpa kekuasaan itulah yang menyebabkan sebuah konflik dalam sebuah organisasi. Misalnya Anda memiliki kewenangan menjadi manajer SDM, ya. Tetapi Anda tidak diberikan kekuasaan untuk memilih atau memberhentikan SDM. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah konflik dalam sebuah organisasi. Jadi kewenangan Anda itu tidak akan diikuti oleh anggota organisasi karena anggota organisasi melihat bahwa kewenangan Anda itu tidak memiliki kekuasaan. Jadi apapun yang mereka lakukan, ya Anda tetap tidak bisa akan melakukan punishment terhadap mereka. Jadi itu. Sehingga menurut Amita Ezzioni, seorang pemimpin itu dapat mempengaruhi perilaku atau hasil dari kekuasaan posisi atau kekuasaan pribadi atau kombinasi keduanya. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, di samping kita berkuasa karena hak tadi, karena kewenangan kan, karena kita menduduki sebuah jabatan tertentu, tapi secara pribadi kita harus memiliki sebuah kekuasaan. Jadi kita berwenang untuk menentukan, mengarahkan mereka. Nah, itu makanya seorang yang berkuasa itu
dianggap berkuasa kalau dia bisa memberikan sebuah punishment ataupun sebuah insentif atau kompensasi ketika anggota organisasi atau karyawan melakukan sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan. Ini sebagai salah satu contoh. Jadi ada teman saya sesama rektor memimpin sebuah perguruan tinggi dulu. Ya, dulu saya masih jadi rektor, saya bersahabat dengan beliau. Dia sadar bahwa ketika dia menjadi rektor, dia tahu bahwa ini kebetulan rektor sebuah perguruan tinggi besar. Dia belum cukup lama di perguruan tinggi tersebut dan dia belum dikenal. Sehingga dia sadar bahwa ketika dia menduduki pimpinan perguruan tinggi tersebut, dia memiliki kekuasaan posisi. Ya. Tapi dia sadar juga bahwa kekuasaannya sebagai rektor ini tidak akan diikuti oleh karyawan-karyawan yang ada di dalam organisasi tersebut, dalam perguruan tinggi tersebut, jika dia tidak memiliki kekuasaan pribadi. Nah, maka dari itu kemudian dia membangun kekuasaan pribadi. Salah satunya apa? Yang pertama untuk menimbulkan respect, maka dia kemudian menaikkan gaji seluruh karyawannya itu sebesar 50% dari sebelumnya. Sehingga ada pembeda rektor sebelumnya dengan dia. Gaji naik 50%. Nah, setelah gaji naik, maka dia sudah mendapatkan respect dan kemudian dia mendapatkan kekuasaan pribadi. Setelah itu, karena dia sudah mendapatkan kekuasaan pribadi, baru kemudian dia bikin program, bikin rencana, dan akhirnya program dan rencananya diikuti. Itu salah satu contoh. Jadi ketika kita mendapatkan kekuasaan posisi, maka kita harus juga membangun bagaimana kekuasaan posisi kita itu juga kita memiliki kekuasaan pribadi. Yaitu dengan cara apa? Ya, itu tadi. Pertama dengan cara memberikan insentif kepada anggota organisasi atau memberikan kompensasi yang membuat anggota organisasi atau karyawan itu respect terhadap kita. Jadi kalau kita ngomong perusahaan, itu kalau ingin mendapatkan respon dan respect daripada karyawan, ya tambahin gajinya, tambahin kompensasinya. Itu pasti dapat. Ya. Setelah dia dapat respect, maka kemudian dia meningkatkan dengan membuat program yang akhirnya programnya itu bisa diikuti. Lah, setelah itu baru kemudian ketika dia tidak bisa menjalankan sebuah pekerjaannya dengan baik, nah Anda sebagai pemimpin, Anda sebagai manajer, Anda bisa menggunakan kewenangan Anda, kekuasaan Anda dengan memberikan punishment kepada mereka. Nah, bagaimana caranya seorang manajer itu dia mendapatkan kekuasaan? Nah, ini ada beberapa sumber kekuasaan. Jadi yang pertama, seorang manajer itu bisa mendapatkan kekuasaan secara sah. Sah ya berarti Anda harus menduduki jabatan. Jadi ketua organisasi, menjadi manajer, menjadi direktur. Lah itu berarti Anda mendapatkan kekuasaan yang sah. Ya kan? Nah, setelah itu kekuasaan paksaan. Ya. Jadi Anda bisa memaksa orang lain untuk memberikan kekuasaannya kepada Anda. Karena Anda memiliki sesuatu. Nah, ini contohnya kayak misalkan money politik. Ya kan? Anda mengikat seseorang dengan sejumlah uang tertentu supaya seorang itu mengikuti Anda. Nah, ini namanya kekuasaan paksaan. Kemudian kekuasaan balas jasa. Ini banyak dilakukan juga oleh manajer. Jadi bagaimana ketika misalkan karyawannya sedang sakit, Anda butuh biaya, kemudian Anda membantu. Nah, makanya ketika Anda nanti menyuruh dia, itu akan sungkan dia. Ini biasanya banyak dimanfaatkan oleh pimpinan-pimpinan etnis Tionghoa ya. Jadi biasanya perusahaan PMC modal Cina itu dia untuk mengambil hati bawahannya, karyawannya, mengikatnya dengan kekuasaan balas jasa. Anda akhirnya sungkan karena dia yang membantu sekolah anak Anda, yang membantu ketika Anda sakit. Nah, itu biasanya. Kemudian kekuasaan karena ahli. Jadi ketika Anda menguasai satu bidang tertentu,
Anda dipandang Anda ahli di bidang itu, maka orang lain akan enrollment, akan mengikuti Anda karena Anda ahli di bidang itu. Jadi ini Anda mendapatkan kekuasaan karena ahli. Kemudian kekuasaan karena panutan. Jadi di sini Anda punya sikap dan pribadi yang baik. Misalkan, kemudian Anda punya integritas. Kemudian Anda adalah seseorang yang penuh dengan achievement, dengan berbagai prestasi. Nah, ini biasanya Anda akan mendapatkan kekuasaan karena Anda memiliki panutan, memiliki contoh yang baik buat mereka. Nah, di era industri 4.0 ini justru banyak perusahaan sukses, banyak manajer sukses itu karena dia memiliki kekuasaan informasi. Jadi karena Anda memiliki informasi yang begitu luas, begitu dalam, begitu banyak terkait dengan semua hal yang dibutuhkan oleh anggota organisasi, maka kemudian Anda akan mendapatkan kekuasaan karena Anda memiliki kekuasaan informasi. Jadi nanti kalau Anda jadi manajer, maka Anda kombinasikan semuanya ini supaya kekuasaan Anda itu menjadi integral, menjadi menyeluruh, ya. Jadi dikombinasikan ini, maka Anda akan bisa menjadi seorang manajer yang sukses. Dalam perusahaan, itu biasanya kewenangan itu ada 3. Yang pertama adalah wewenang lini, kemudian wewenang staf, dan yang ketiga adalah wewenang staf fungsional. Wewenang lini ini adalah di mana Anda memimpin bawahan secara langsung, jadi tidak ada istilahnya second layer, jadi bawahan itu langsung bertanggung jawab terhadap Anda. Ini namanya wewenang lini, jadi langsung bertanggung jawab kepada Anda. Ini penting karena banyak orang kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa dia itu bertanggung jawab kepada siapa dan apakah secara langsung atau tidak. Karena kalau salah ini yang biasanya menimbulkan konflik terhadap organisasi. Kemudian wewenang staf adalah hak yang dipunyai oleh satu satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personalia. Jadi kalau wewenang staf itu haknya adalah memberi saran, memberi rekomendasi. Ya. Jadi tidak berhak untuk menjustifikasi, itu wewenang staf. Sedangkan kalau wewenang staf fungsional adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan ini. Jadi Anda diberikan kewenangan karena fungsi daripada unit atau satuan yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, ketika seseorang memiliki kewenangan, maka biasanya untuk mempercepat proses pekerjaan, itu biasanya kemudian dia melakukan namanya pendelegasian. Jadi, delegasi sendiri itu merupakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi misalkan kayak contoh di perguruan tinggi, rektor itu biasanya mendelegasikan kewenangan akademik itu kepada wakil rektor bidang akademik. Nah, namun supaya ketika kita melakukan pendelegasian wewenang itu agar pendelegasian wewenang itu dapat berhasil dengan baik, maka ada 4 kegiatan ketika kita melakukan pendelegasian wewenang itu harus dipastikan itu terjadi. Jadi yang pertama adalah pendelegasian di dalam menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Jadi harus seorang pemimpin itu harus bisa menjelaskan dengan baik ketika dia melakukan pendelegasian wewenang. Jadi tugas apa saja yang Anda delegasikan dan goalnya atau
tujuan daripada tugas tersebut itu apa, dan itu Anda harus pastikan bahwa mereka bisa mencapai itu. Ya kan? Kemudian sebaliknya, ketika seseorang menerima pendelegasian wewenang itu, maka dia akan secara implisit maupun eksplisit, dia akan menerima kewajiban dan tanggung jawab itu. Jadi ketika nanti itu tidak tercapai, maka itu akan menjadi tanggung jawab dari orang yang didelegasikan itu. Jadi harus dipahami seperti itu. Selanjutnya nanti, seseorang yang didelegasikan tugasnya tadi, yang mendapatkan pendelegasian tugas tadi, dia akan menyampaikan hasil-hasil yang dicapai kepada pemberi tugas atau pimpinan yang memberikan kewenangan. Jadi intinya kalau kita melakukan pendelegasian wewenang, kita jelas tugasnya dan harus tepat kepada siapa kita mendelegasikan itu, dan kemudian secara progresif itu diteliti, diukur proses capaiannya. Baik, kemudian Apa? Oh, mantap. Ya, saya mute dulu ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi, ketika melakukan pendelegasian kewenangan, bagaimana supaya pendelegasian tadi itu efektif, maka Louis Allen itu mengumpulkan ada beberapa teknik. Yaitu yang pertama, kita harus menetapkan tujuannya dengan jelas. Yang kedua, kita juga harus menjelaskan secara rinci apa yang menjadi tugas dan apa yang menjadi tanggung jawab dari orang yang kita berikan kewenangan. Kemudian yang ketiga, kita berikan motivasi. Yang keempat, kemudian kita harus selalu secara periodik meminta progres, laporan dari hasil penyelesaian pekerjaan. Kemudian, kalau dia tidak mampu, maka kita harus memberikan latihan. Ya, kemudian yang terpenting terakhirnya harus ada pengawasan dan pengendalian terhadap kewenangan yang telah diberikan kepada bawahan tadi. Nah, kaitannya tadi, wewenang, kekuasaan, pendelegasian kewenangan, itu hubungannya adalah bahwa dalam sebuah organisasi itu, segala sesuatu keputusan itu, kewenangan itu ada yang bersifat sentralisasi dan ada yang bersifat desentralisasi. Kalau sentralisasi itu adalah seluruh kekuasaan dan kewenangan itu langsung diambil alih oleh pimpinan, manajer puncak. Biasanya kewenangannya pun juga kewenangan lini, dia tidak akan memberikan kewenangan staf atau kewenangan staf fungsional. Jadi langsung semuanya langsung bertanggung jawab pada pimpinan. Ya. Harapannya apa biasanya manajer melakukan ini? Yang pertama adalah dia ingin membuat sebuah proses itu benar-benar bisa dipantau secara langsung dan dia tidak ingin ada kesalahan di bawah. Tapi biasanya ini akan menyebabkan sebuah proses itu menjadi bawahan itu tidak memiliki inisiatif. Ya. Itu yang menyebabkan akhirnya tidak akan ada improvisasi di dalam organisasi. Tapi belum tentu ya, ini sentralisasi itu buruk, belum tentu. Tergantung dari
jenis organisasinya atau jenis keputusannya. Jadi kalau menurut saya keputusan-keputusan yang vital itu dipegang secara sentralisasi, tapi keputusan-keputusan yang bersifat pengembangan organisasi yang terkait dengan pengembangan pasar dan lain-lain, misalkan begitu, itu bisa didesentralisasikan supaya nanti bawahan itu atau cabang-cabang atau satuan-satuan organisasi di bawah itu dia akan bisa melakukan aktivitas yang lebih luas. Ya. Jadi apa yang menentukan sebuah organisasi itu harus desentralisasi, harus melakukan pendelegasian kewenangan, harus membagi kekuasaannya. Yang pertama adalah ya pasti filsafat manajemennya seperti apa dalam organisasi itu. Jadi masing-masing organisasi itu kan memiliki budaya. Itulah yang membuat dia nanti akan melakukan sentralisasi atau desentralisasi. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Kalau ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi semakin besar dan semakin luas, pasti harus dilakukan desentralisasi. Kemudian strategi dan lingkungan organisasi, ini kaitannya dengan bagaimana karakter daripada organisasi tersebut dan bagaimana lingkungan persaingan yang dihadapi oleh organisasi. Kemudian penyebaran geografis, semakin luas geografisnya maka otomatis butuh desentralisasi. Kemudian kualitas manajer, ini juga penting. Kalau manajernya semakin baik, banyak, bagus-bagus ya, kenapa tidak desentralisasi? Keanekaragaman produk dan jasa, semakin beragam produk dan jasanya ya pasti butuh desentralisasi. Kemudian karakteristik organisasi lainnya terkait dengan bentuk-bentuk organisasi. Jadi kalau biasanya terkait dengan bentuk bisnis yang dalam lingkungan persaingan yang ketat, maka desentralisasi itu penting supaya kita bisa melakukan strategi yang lebih fokus. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada topik kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Jadi tugasnya nanti, karena kemarin itu kelemahannya teman-teman mahasiswa ini pada kemampuan melakukan resume, maka tugas ke depan ini Anda akan diminta untuk menyusun resume pada setiap topik yang diajarkan. Contohnya pada kali ini, Anda setelah mendengarkan penjelasan dari dosen tentang wewenang, kemudian delegasi dan kekuasaan serta desentralisasi. Nah, itu bagaimana kaitannya dalam manajemen, dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Apa peran wewenang di situ? Kemudian bagaimana kekuasaan itu bisa diraih untuk bisa mendapatkan kewenangan secara lengkap, ya, baik kewenangan sah maupun kewenangan pribadi. Ya. Kemudian bagaimana kemudian ketika Anda mendapatkan kewenangan itu untuk mempercepat keputusan di dalam organisasi dan mempercepat proses, biasanya Anda butuh yang namanya melakukan pendelegasian kewenangan. Nah, bagaimana Anda mendelegasikan kewenangan tersebut? Nah, bagaimana caranya supaya delegasi itu bisa dilakukan dengan baik? Nah, terus dalam sebuah organisasi itu butuh kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Jadi, apa yang harus disentralisasikan dan apa yang harus didesentralisasikan. Nah, resume-resume ini yang Anda harus buat nanti sebagai tugas pada pertemuan ke-10 ini. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Hendy, ada yang ditanyakan, Hendy? Pak, Ya. kan tadi manajer apa tuh harus memiliki 6 kekuasaan. Itu wajib nggak Pak semuanya dikuasai? Ya, tergantung kemampuan manajer ya.
Yang pasti bahwa yang dia dapat itu kan pertama seseorang ketika mendapatkan kekuasaan itu yang pasti didapat oleh seorang manajer karena posisinya sebagai manajer itu dia mendapatkan kekuasaan sah. Tapi persoalannya, ya saya pernah menduduki jabatan manajer, pernah menduduki jabatan direktur, pernah jadi dekan, pernah jadi rektor. Yang dihadapi seorang pemimpin itu, dia kadangkala kekuasaan sah tadi itu di lapangan tidak diikuti oleh anggota organisasi. Nah, itu yang perlu dikembangkan oleh seorang manajer, bagaimana dia diikuti tidak hanya karena kekuasaan yang sah tadi, tapi secara pribadi dia harus diikuti. Nah, salah satu contoh tadi saya contohkan, ada teman saya, ketika dia orang baru mimpin di satu organisasi, satu perusahaan, dia tahu bahwa seseorang itu bisa mengikuti kita karena kita memberikan insentif, memberikan kompensasi. Akhirnya ketika dia memimpin, gaji dinaikkan. Nah, pasti semua akhirnya ikut dia. Gitu. Contohnya itu. Nah, ketika semua ikut dia, baru kemudian dia menerapkan programnya dan memberikan punishment. Ketika dia tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi kalau dia tidak membuat cara seperti itu dulu, pasti ada konflik. Ya. Tapi karena semua orang sudah mengikuti dia, ketika dia memberikan punish, dia pasti berpikir bahwa punish yang dilakukan itu pasti benar. Ya, karena semua sudah mengikuti tadi itu. Jadi tidak selamanya kekuasaan yang sah itu dalam lapangan kita benar-benar bisa menggerakkan orang lain, kita masih butuh kekuasaan-kekuasaan yang lain tadi itu. Jadi kekuasaan yang sah itu harus ditopang dengan kekuasaan yang pribadi. Supaya kita bisa diikuti oleh anggota organisasi. Ya, jelas, Hendy? Jelas, Pak. Berarti layak kamu dapat nilai 80 itu. Nilai UTS-mu 80. Saya hafal ya nilainya satu-satu ya. Ya, pertahankan ya Hendy supaya dapat A nanti di UAS. Di nilai akhir nanti. Ya, usahakan pengantar manajemen ini Anda dapat A, jangan sampai nilai jelek. Karena ini kan core-nya jurusan manajemen. Biasanya kalau melamar pekerjaan, itu nanti yang akan dilihat salah satunya nilai pengantar manajemen. Kemudian nilai manajemen strategik, nilai manajemen pentopikan. Jadi kalau nanti konsentrasi Anda ke pemasaran, ya berarti pemasaran. Kalau ke SDM, ya SDM. Kalau ke keuangan, keuangan. Tapi ini menjadi basic. Pengantar manajemen ini kalau bisa harus A.